Welcome back to my channel MF Motovlog. Welcome back to my channel MF Motovlog. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Menurut bahasa hadis mutawatir yaitu tababa, berturut-turut. Sedangkan menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi atau banyak orang itu perawi. Yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Syarat hadis mutawatir yaitu pertama diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, jumlah rawi terdapat pada seluruh tingkatan tabaqat sanad. Dan yang ketiga, menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta. Dan yang terakhir, khobar disandarkan pada panca indera. Dan hadis mutawatir ini dibagi menjadi dua. Pertama hadis mutawatir lafzi dan yang kedua mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang maknanya dan lafadznya memang mutawatir. Contoh sebagai berikut. Oke, lanjut. Yang kedua, hadis maknawi, mutawatir maknawi, yaitu hadis yang mutawatir maknanya tidak lafadznya. Contohnya seberikut ini. Oke, lanjut. Hadis ahad itu hadis ahad menurut bahasa berarti satu, wahid. Khobar wahid adalah khobar yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan menurut istilah hadis ahad meninjaukan kepada pengetahuan yang bersifat teoritis, al ilmu an-nadari, yaitu pengetahuan yang tegak karena adanya teori dan dalil. Macam-macam hadis ahad itu ada 3. Pertama hadis masyhur, kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur, pertama hadis masyhur ya. Hadis masyhur merupakan isim maf'ul dari syahratul al-amro, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Maaf grogi guys. Oke, menurut istilah tadi itu menurut bahasa guys. Menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih dan sering seriap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Status dan hukum hadis masyhur di kalangan ulama Hanafiyah. Hadis masyhur hukumnya adalah zian, yaitu mendekati yakin sehingga wajib beramal dengannya. Hadis masyhur dapat dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha. Yang ketiga, hadis masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam. Dan yang keempat, hadis masyhur di kalangan ahli usul. Contohnya itu ya sebagai berikut inilah. Oke. Itu contohnya guys. Untuk yang ke-5, hadis masyhur di kalangan ahli nahwu. Contohnya berikut.
Dan yang terakhir adalah hadis masyhur di kalangan masyarakat awam. Mungkin itu. Dan lanjut, hadis aziz. Menurut bahasa, hadis aziz itu sedikit atau jarang. Sedangkan menurut istilah, hadis yang perawinya berjumlah sedikit kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan tabaqat atau sanad. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Terus yang terakhir, hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti sendiri atau jauh dari gharib kerabat ya. Sedangkan menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau sendirian. Jenis-jenis hadis gharib adalah hadis gharib mutlak atau fardu mutlak. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendiri pada asal sanadnya. Yang kedua, hadis gharib nisbi atau fard nisbi. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang lebih dari seorang rawi pada asal sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi. Kesimpulannya adalah hadis ditinjau dari aspek kuantitas rawi memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, hadis mutawatir, dan di bawahnya lagi hadis ahad masyhur, yang mana hadis masyhur ini diriwayatkan oleh 3 rawi atau lebih. Dan di bawahnya hadis masyhur ini yaitu hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Dan yang terakhir itu hadis gharib, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi atau sendirian. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.